dengan banyaknya pemberitaan yang beredar, netizen kan berpendapat ini, berpendapat itu. Menurut Ibu Psikolog, Ibu Lita, bagaimana sih mentalnya Bilar sekarang? Nah, sebentar. Sebelum itu kita lihat dulu komentar-komentar netizennya dulu, Pi. Ini yang sering menyakitkan hati ya. Coba ya, coba. Tuh. Astagfirullahaladzim. Akhirnya nenek gue tenang, katanya tiap hari resah banget lihat si Lesti Bilar ini. Alhamdulillah, terima kasih Allah yang telah memberikan keadilan terhadap seorang perempuan. Akhirnya ibu aku bisa masak di dapur, gak masak depan TV lagi, katanya. Karena apa yang mau kamu tanam itu yang kamu tuai. Berani berbuat, berani bertanggung jawab lah. Selanjutnya lagi, udah. Jadi ini tuh seperti sudah puncak atau akan ada kisah berikutnya ya? Ya. Karena si Bilar pernah ada statementnya gini dari pengacaranya. Bilar bilang dari pengacaranya, nggak apa-apa karir saya hancur, yang penting saya mau mempertahankan rumah tangga saya. Iya, iya. Ya semoga ini nggak konten ya. Gitu loh. Kayaknya Karena trauma dengan konten saya melihat masalahnya banyak sekali rekayasa-rekayasa dalam, kalau saya melihat dari kacamata saya ya. Jadi banyak sekali rekayasa-rekayasa yang sebetulnya nih memberatkan Bilar sih sebenarnya gitu. Namun ya mau gimana lagi, kita kan berdoa yang terbaik lah untuk mereka berdua ya kan. Karena ya itu kembali lagi, karakter itu bisa berubah karena mindsetnya dia. Itu gitu serem loh. Pengamatannya suka bener mulu. Bukan penerawangan, ini pengamatan. Iya, pengamatan secara saintifik loh, ini keilmuan ya. Jadi mudah-mudahan ini tidak menjadikan bahan ajang konten gitu loh. Karena hidup sudah 80% konten nih gitu yang saya lihat ya. Jadi jangan sampai nanti di belakang kamera dia berbuat seenaknya. Oh. Oke. Nah, sekarang kita tersambung dengan seorang pengamat sosial. Biar tahu seberapa berpengaruhnya sanksi sosial terhadap Bilar. Ya. Halo, dengan Mbak Devi. Halo Mbak Devi. Assalamualaikum, Mbak Devi. Halo Mas, halo Mbak Lida. Ya, Mbak Devi, seandainya ini kan Lesti memaafkan Rizky Bilar, sudah mencabut tapi mungkin itu ada proses menuju ke permintaan maaf ya. Apakah masyarakat pun akan memaafkan Rizky Bilar dan sanksi sosial itu akan hilang? Enggak, masalahnya memang di Indonesia budaya cancel culture itu tidak begitu kuat. Berbeda dengan di Korea Selatan misalnya. Masyarakat kita ini cenderung masyarakat yang sangat fleksibel gitu ya. Jadi ketika dan masyarakat kita ini karena sangat kompleks dan dinamis, satu kasus nanti akan ada kasus yang lain sehingga membuat masyarakat kita lebih cepat lupa. Nah, ini yang menjadi tantangan juga. Nah, ini yang akan menarik, yang mudah-mudahan dengan kasus ini terungkap, walaupun ada pencabutan dari sang pelapor, ini tetap menjadi sebuah alarm bagi siapapun yang nanti berpotensi menjadi pelaku. Ini bukan satu hal yang mudah diterima oleh masyarakat. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi semuanya, bagi para calon pelaku. Oke, jadi ini emang Indonesia tuh gampang cinta, gampang benci, gampang cinta lagi, benci lagi, cinta lagi gitu ya. Dan melupakan. Betul, betul. Itu sebetulnya sesuatu yang bagus Ya, atau ini buruk sih? Jadi satu sisi ini satu hal yang positif ya, karena memang artinya masyarakat kita sangat dinamis dalam konteks bahwa kita memberikan ruang bagi siapapun untuk berubah. Ini satu hal yang positif. Nah, tapi mudah-mudahan ini tidak digunakan oleh siapapun untuk terus percaya diri melakukan berbagai kesalahan secara berulang. Oke, tapi kalau untuk Lestinya sendiri gimana? Menurut Mbak? Ya. Terus terang apa yang dilakukan Lesti ini terus terang sebenarnya hal yang langka. Karena saya beberapa kali menyampaikan bahkan di Amerika Serikat saja data 2020 70% korban itu tidak berani untuk melaporkan. Jadi ini satu langkah besar yang menurut hemat saya mudah-mudahan menjadi bahan bakar bagi para korban lain di luar sana untuk kemudian juga berani mengambil keputusan melaporkan dan meminta pertolongan. Itu yang paling penting. Oke. Jadi sebetulnya langkah yang Lesti lakukan itu bisa mengajak perempuan lain untuk menuntut haknya, hak selamat walaupun itu dalam rumah tangga, begitu ya? Nah, satu hal lagi yang menarik adalah yang menjadi pelajaran dari kasus ini, tolong bagi siapapun yang berada di lingkungan toksik dan melihat ada kejadian-kejadian seperti itu, sudah sepantasnya untuk kita menolong korban, bukan berdiam diri saja. Karena hanya masalah waktu, kita bisa juga suatu hari menjadi korban. Apakah kita siap kalau kemudian orang-orang di sekitar kita justru membiarkan pelaku terus merajalela, menghabisi dan menyakiti kita? Oke, Mbak.
Tapi untuk Rizky Bilar sendiri, kira-kira apa yang harus dia lakukan untuk memulihkan nama baiknya lagi? Karena kan dia kan public figure. Meskipun sekarang kan kondisinya masih seperti ini ya. Tapi kan kita lihat kalau sudah dicabut laporan ya mungkin melewati proses dia tidak jadi dihukum. Tapi untuk mengembalikan nama baiknya kira-kira apa yang harus dia lakukan, Mbak? Ya, untuk menyentuh hati masyarakat sebenarnya sederhana. Artinya Bilar di masa datang harus terus menunjukkan bahwa memang ada perubahan serius dari perilakunya. Dan itu ketika memang berangkat dari dalam diri tentu saja ini akan bisa ditentukan oleh waktu. Karena kalau orang tidak sungguh-sungguh akan sulit bagi dia untuk mempertahankan sesuatu yang memang tidak berasal dari keinginan yang kuat dari dalam diri. Artinya kalau memang seseorang sudah berubah, mau ada tidak ada kamera tentu saja akan terus-menerus perubahan itu terjadi. Artinya ketidakjujuran itu suatu hari pasti akan tetap terungkap. Oke, satu lagi sedikit saja. Sekarang kan Lesti sudah mencabut tuntutan. Reaksi masyarakat sosial akan seperti apa? Nah, ini menjadi pendidikan juga karena datanya bertahun-tahun ditunjukkan bahwa memang ada siklus yang menarik bahwa ketika seseorang melapor ada peluang kemudian dia akan kembali kepada pasangannya dan ini bukan satu hal yang baru. Nah, ini yang kemudian mudah-mudahan tidak menyurutkan atau kemudian malah menyudutkan pelapor di mata publik karena memang ini satu kasus yang tidak mudah ketika dialami oleh siapapun, bahkan oleh orang-orang yang terdidik sekalipun. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Devi, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Dan juga setelah Mbak Devi, kita akan mengundang lagi pakar telematika. Ini wah terkenal sekali di mana-mana nih. Oke, Mas Abimanyu. Mas Abimanyu. Wow, akhirnya ketemu secara langsung Mas Abimanyu sehat ya. Bukan Mas, sehat. Iya. Alhamdulillah sehat, silakan Mas. Abah Abimanyu. Bah, langsung boleh. Abah aja yang Abimanyu ya. Oh ya, tua. Abah, kita akan menganalisis dua video yang banyak menuai kejanggalan dan kontroversi. Yang pertama, diduga Bilar mau melempar bola biliar tapi kepleset. Yang kedua, CCTV rumah Bilar yang direkayasa. Coba kita lihat ya. Sambil langsung aja. Yang pertama dulu ya. Kita lihat nih. Nah, ini apakah Silakan langsung berkomentar. bagaimana menurut Oke, nah, Abah? kita lihat di sini. Jadi ini rekamannya itu adalah dari rekaman CCTV yang di rumahnya udah pasti. Ya. Oke. Tetapi ada yang merekam ulang konten tersebut, Ya. kemudian disebarkan. Ya, nah, Oke, jadi merekam CCTV. Dia merekam CCTV. Oke. Jangan merekam konten dulu, bukan merekam CCTV. Dia merekam konten. Bisa jadi dari rekaman yang lain, hasil rekaman mungkin udah di notebook, udah di mana-mana. Nah, asumsi publik bilangnya bahwa ini dia melempar bola biliar. Ya. Oke. Ya kan? Kalau saya ambil sesuatu dari lemari, yang kira-kira ada yang di dalam lemari apa? Lemari baju. Baju. celana. Kalau saya bilang nasi atau rendang atau bola bowling, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, itu bola jadi apa yang di meja biliar belum tentu semuanya adalah bola biliar. Bisa jadi yang lain. Kan bisa ada yang berdalih seperti itu. Ya, ya. Nah, kemudian saya melakukan analisa yang lebih mendalam terhadap meja tersebut, betul ada bola apa tidak. Ya. Ternyata ada. Ada. Benar-benar, dan kalau di layar situ nggak kelihatan. Kemudian dia setelah telematika ya, dilihat itu ada. Dan dijamin itu bolanya nomor 10 ke atas. Karena ada stripnya. Wow, sampai sebegitunya. Begini. Bola kalau- besar, bola besar. Bola besar. Kalau bola di 8 ke bawah kan warnanya kan solid. tahu. Warnanya Maksudnya solid. sampai sebegitunya detailnya. Harus begitu. Kalau enggak kan dia nggak bisa sekedar acting aja. Nggak boleh dong. Ini ada slow motion ini, ada slow motion ini. Nah, Oke. Coba lihat. mana tayangannya? Coba. Oke. Jadi karena dari meja biliar, kebesar kemungkinan adalah bola biliar. Ya, bola biliar benar. Dari situ dan kemudian yang ada stripnya. Karena apa? Tangan dia saat mengambil ada hitam-hitamnya di samping sini. Dan hitam ini bukan bayangan gitu. Jadi stripnya si bola. Oke. Saat dia setelah mengambil, kemudian si benda itu udah hilang dari meja. Ya, yang gambar stripnya itu udah hilang. Berarti. Dia kemudian melakukan pelemparan. Oke. Ya kan? Nah, saat melempar dia itu kemudian terjatuh. Ya. Ya kan kepleset. Itu keplesetnya bukan acting, beneran kepleset. beneran malu banget, beneran jatuh gitu ya. Dan jadi orang kan bilang oh biasanya dia lagi acting. Kalau acting pasti ya kan ini lebih artis ya. Kalau orang acting pasti flashnya kan otomatis ke muka dia dong. Dia nggak akan gelap segitu area dia kan, karena akan dilihat actingnya kan.
Tapi ini enggak, memang dia kebalik dari ininya kan dari Jadi rasanya. kalau pro kontra katanya itu acting bukan acting. Udah bagaimana? Kalau yang bisa acting hanya Jackie Chan, jatuh itu tapi nggak sakit. Tapi kalau orang biasa kayak gitu mah, Oke. itu udah nggak mau berarti. Terus pro acting kontra kayak lainnya bahwa itu kan emang itu ada bola biliarnya, betul gitu. ada. Betul, ada bola biliarnya. Oke. Dan kemudian yang lebih aneh tinggal adalah analisanya digital ya, bahwa itu rekamannya tanggalnya adalah bulan Oktober 10, tanggal 29 tahun 2021. Tahun lalu. Tahun lalu. Kalau ini saya bilang tadi kan nggak belum tentu ini dari CCTV. Kalau memang CCTV-nya menyimpan data dari 2021, ini harddisknya gede banget. Berarti memang saat itu ketika kejadian ada orang yang merekam. Ada yang merekam, kemudian konten Save. ini pada saat itu di save, kemudian suatu saat akhirnya ini tampil kembali. Jadi disimpan entah untuk apa. Entah untuk apa. begitu. Iya. Nah, oke kita lihat nih slow-mo-nya Ini dulu yang slow-mo-nya tadi nih. yang di itu ya, yang tadi disampaikan. Nih. Ini nanti ada saya, kayak ini slow-mo-nya. Kemudian ada yang saya edit yang bisa saya dilingkari, enggak deh. Oh ini bukan konten saya. Oh iya. Oke. Nah. Sip. Ini tadi berarti udah dianggap kita sudah baca semua ini ya. Mau di video berikutnya nggak? Kita lihat ada video selanjutnya adalah CCTV rumah yang diduga CCTV rumah bila diduga direkayasa. Coba kita lihat. Coba. Kita sambung, kita lihat nanti pada di tayangan tersebut, kelihatan Mana? format tanggalnya. Ini Ini. tanggal, bulan, tahun. Ya, 28 September. Ya, kemudian jamnya jam 11.16 ya. Betul. Lihat, ini pas setelah maju, nanti kelihatan itu jam 11.17, tang, dia masuk ke dalam. Ya, Tahu di bawah, jreng 11.43. Berarti dari 11.17 sampai 11.43 apa kejadian kok nggak direkam, kok nggak ditayangkan. Oh. Sementara orang yang menayangkan konten ini, itu dengan beberapa captionnya dia membela bahwa seolah-olah bahwa Lesti itu nggak kenapa-kenapa. Kalau memang kenapa-kenapa, enggak kenapa-kenapa. Kenapa ada yang ditutupi, kenapa ada rentang Berarti waktu. menit dari tanggal yang hilang itu Dari kemana? 11.17 Kenapa sampai tidak 11.43 itu ditampilkan? kemana? kurang Sudah lebih ditampilkan. 20 menit lebih. 26. 26 menit. Jadi kalau seperti lihat tayang tanpa lihat time code-nya, seperti nyimpan bayi, masuk kamar, terus keluar. Iya. Padahal ada 20 menit yang hilang. Yang hilang. Apa yang harusnya terjadi? kan kalau dia memang direkam di situ, dia dari kamar nggak mungkin loncat lewat jendela untuk ke bawah kan, pasti dia akan keluar jalan lagi turun tangga. Jadi yang dipertanyakan itu 20 menitnya kemana? Kemana? Kenapa tidak ditampilkan? Dan apa yang Ya. terjadi di 20 menit itu? Iya, ada pertanyaan di sini. Nah, itu sebetulnya pasti akan tetap ada di dalam CCTV-nya. Tinggal itu dibuktikan kalau memang jeli mengingat bahwa tanggal tersebut, periode tersebut itu hilang. Normalnya seseorang itu tadi channel yang pertama dari tangga itu channel 7. Berarti ada minimal 7. Ya, yang ada di parkiran itu channel 2. Ya, Orang biasa nggak perhatiin, tapi kalau itu saya lihat minimal berarti ada 7. Nah, normalnya orang kalau punya 7 channel biasanya punya 9, 3 kali 3. Ya betul, Ya, di nah, frame-nya. ya, di frame-nya gitu kan. Nah, berarti dengan orang punya 3 kali 3 di sini, dia harusnya ada orang turun tangga, kemudian pada saat di bawah juga dia rekam di ruang Tergantung penempatan posisi posisi CCTV-nya. itu. Kenapa hanya cuma satu? Dan kenapa 20 menit itu hilang? Iya. Dihilangkan. Iya. Tidak ditayangkan. Bukan, betul, tidak ditayangkan. Tidak ditayangkan, ya. Oke. Nah, dengan format tanggalnya tadi yang berbeda, berarti kan ada seseorang yang merubah tanggal bulan tahun jadi bulan tanggal tahun. Ya dong, waktu yang dia waktu dilihat itu bulan tanggal tahun. Oh iya Yang kan ditanggal, bulan, tanggal, tahun. Itu yang format di situ tanggal, bulan, tahun. Berarti ada seseorang yang juga mengubah atau menutupi di sini. Nggak mungkin orang yang sama memasang CCTV coba ada di AVR-nya atau di kantor di Rans. Nggak mungkin ada tanggal berbeda. Kan kita orang Indonesia pasti tanggal bulan tahun. Nah, masalahnya itu setelah kejadian atau sebelum kejadian? Nah itu nanti dicek. Kalau kita bisa punya intas kepada perangkatnya, itu bisa diperiksa lebih mendetil. Wow, yaudah Juga kita yang istirahat dulu, jangan kemana-mana, ya. tetap di FYP. Koridor pagi. Jangan menagih